pemirsa masih bersama Pak Ihsan dan Pak Asep. Pak Ihsan lanjutin lagi dong tadi. Iya, saya tadi sedang cerita mengenai seseorang. Satu contoh kasus karena ini soal yang sangat kompleks. Jadi ngasih contoh yang detail itu penting sekali. Jadi dia motifnya dia bukan dari kalangan dia sama santri. Sekali bukan seorang santri yang percaya mujahidin dan sebagainya. Dia baca Quran juga tidak betul gitu ya. Nah, dia sangat marah ketika keluarganya itu terbunuh dalam konflik Poso yang alasannya sesuatu yang lain kan. Tapi dia cerita misalnya dan kita bisa terenyuh sekali mendengar ceritanya. Dia membawa bayi-bayi di kali Poso gitu yang terbunuh gitu ya dan sebagainya dan karena itu dia ingin membalas saja gitu kan. Nah, pada saat dia membalas ada ustadz-ustadz yang datang ke Poso yang kebetulan belakangan mereka ketahui sebagai jemaah Islamiyah gitu. Jadi mereka waktu itu belum tahu. Ustadz-ustadz inilah yang mengajarkan 3 hal deh. Pertama ingin ngebantu dengan buka posko-posko rumah sakit dan sebagainya. Kedua pendidikan ya. Ketiga mulai ngajarin itu bahwa ini gara-gara negaranya salah dan ini kafir semua dan togut dan harus kita hancurkan. Mulai masuk yang disebut Kang Asep sebagai murabbi ya gitu ya. Murabi dan sebagainya, mereka menyebutnya sebagai ustadz-ustadz itu sebagai orang-orang Jawa, ustadz-ustadz Jawa yang datang ke sini untuk membantu kita dan memang membantu karena pemerintah tidak sanggup menyelesaikan konflik itu. Tapi belakangan selain mengajarkan doktrin-doktrin jihad dan sebagainya tadi, mengajarkan ngaji, mereka juga ngajarin perang, ngajarin bikin bom, ngajarin macam-macam gitu ya. Jadi Basri yang tadinya pemain band yang suka mabuk tiba-tiba memperoleh doktrin Islam yang jihad-jihad seperti tadi sebagai landasan teologis dan dia memperoleh latihan perang betul-betul perang nih karena beberapa di antara mereka yang melatih dan ini diakui oleh Nasir Abbas sendiri kan adalah mantan-mantan mujahidin di Afghanistan. Yang mengerti begitu ya bagaimana membuat. Jadi teman-teman di Poso itu bisa membuat bom yang canggih loh, kalau ada interview mereka gitu ya. Jadi begitu caranya mereka terlibat ke dalam aksi-aksi yang belakangan dari sisi luar, dari sisi polisi, dari segi Indonesia disebut sebagai aksi-aksi teroris gitu kan. Nah, untuk program deradikalisasi terhadap aktor-aktor seperti Basri harus ada penekanan yang lain kan. Dia banyak sekali harus dipikirkan. Jadi kita mulai dari mana ya? Pertama, misalnya pisahkan mereka dari penjara. Jangan satukan mereka dengan Abu Bakar Ba'asyir misalnya kan, yang sudah memang sejak awal ingin menghancurkan negara ini dan dia akan makin kekeh dengan keislamannya dan akan makin radikal gitu kan. Terus pikirkan kalau dia keluar itu kapan. Jadi pos penjara itu sangat penting. Apakah dia akan ikut lagi gitu kan ke dalam gerakan sebelumnya atau tobat gitu misalnya kan, istilah tobat gitu ya. Karena biasanya yang justru dekat dan mendekati mereka ketika di penjara itu adalah ya teman-teman yang aktif di sel-sel terorisme itu dan mereka memiliki solidaritas sehingga ketika mereka pulang dan tahun ini banyak loh mantan-mantan itu yang di penjara dan akan keluar sekitar 300-an orang dan harus dipikirkan mereka itu keluarganya, ekonominya. Kalau dan enggak, ketika tidak sistem yang menjadi yang menyambut kalau tidak, mereka rentan sekali untuk kembali masuk ke dalam jaringan karena jaringan itu memberi rasa persaudaraan dan kadang-kadang memberi sumber daya ekonomi misalnya untuk pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Jadi isu yang sangat kompleks dan kita yang disebutkan sebagai program deradikalisasi itu tidak pernah ada program yang sebenarnya sistematik ya. Sistematik dalam pengertian A sampai Z itu dirumuskan secara terencana seperti halnya yang berlangsung di Singapura atau Yaman atau apalagi Saudi Arabia gitu ya atau Malaysia, kita nggak punya. Dan kita tidak punya dana yang specifically dikhususkan untuk tujuan itu gitu ya. Dan kita umumnya kalau banyak sekali orang yang dan kita hormat, saya sendiri mengapresiasi upaya-upaya Densus dalam penangkapan, tetapi itu kan di ujungnya, di hilirnya. Hulunya tidak pernah kita atasi. Dan kemudian pasca yang tadi kemudian dikeluarkan juga masih ada masalah. Gitu kan? Pasca penjara itu masih ada masalah. Jadi kayaknya jadi pesimis juga ya. Tidak pesimis, tapi masalahnya harus ditegaskan setegas-tegasnya. Inilah masalah kita. Kalau saya mau tambahkan sedikit lagi biar Anda
habis-habisan pesimisnya gitu. Pesimis. Gini, kalau Anda berbicara dengan beberapa menginterview orang-orang Densus dan sebagainya, mereka misalnya ketika mau membawa seseorang yang disangka teroris dan sudah ditangkap untuk diadili, itu ada duit tertentu untuk pengadilan, untuk hakim dan sebagainya gitu loh. Jadi ada proses-proses seperti itu yang makin memperumit situasinya. Iya, kalau Anda mau dengar. Iya. Ini ceritanya panjang sekali dan ini menjadi sangat kompleks ya. Pak Asep, ketika kemudian Anda dengan teman-teman melakukan program ini dan kemudian melihat juga pihak-pihak lain melakukan hal yang sama, bagaimana Anda melihat dari tempat Anda duduk? Mereka menjadi radikal, kemudian mereka menjadi pemahaman jihadi yang sangat militan, mulai proses yang panjang dan kumulatif betul. Ada yang sahabat atau ikhwan kita yang bernama Juber, yang bernama Kohar, itu yang saya berdialog dengan mereka tahun 2009. Itu memulai mereka mengikuti panel ini sejak usia SMA. Berarti ketika usia mereka 17, 18. Padahal sekarang sudah seusia saya, umur 50-an. Jadi menjadi radikal itu butuh waktu. Nah, padahal kita berusaha untuk mengembalikan pandangannya kepada yang normal, itu hanya beberapa waktu saja. Apalagi katakanlah tadi saya hanya 12 ada kali program pertemuan. yang komprehensif, yang sistem yang kemudian menyeluruh, Betul, yang 12 kali pertemuan, satu ya. pertemuan hanya sekitar 3 jam, berarti 12 kali 3, hanya 36 jam. Itu mungkin saja ada dialog-dialog, dan itu ketika mereka mau dialog, tandanya mereka masih bisa mendiskusikan pandangan-pandangannya. Tetapi selesai dialog, mereka kembali kepada pandangan yang sudah terbentuk lama. Karena bertemu dengan temannya yang lama. Iya. Gitu, satu. Kedua, ketika itu muncul, ya sekarang kita tiarap saja. Nah, tiarap itu sebetulnya apa mereka... Apa dengan tiarap? Mereka ada istilah tiarap. Itu yang menyebutkan, maaf saja ini mungkin dengar ucapan saya, adalah Kohar itu mengatakan, kita tiarap saja. Yang dimaksud dengan tiarap itulah kita dengar apa yang diomongkan Pak Asep, kita dengar semua orang yang mengajak dialog dengan kita dialog saja. Karena dengan itu kita kemudian mengikuti aja programnya dikasih apa tetapi nanti suatu saat ketika ada momentum, ya katakanlah ada beberapa momentum yang dia tunggu, misalnya ada Amir yang betul-betul memimpin, ada program yang sangat jelas ini harus dilakukan. Dia katakan, waktu itu dia tahun 2009 katakan, saya sanggup membuat bom yang lebih dahsyat ketimbang yang dilakukan oleh Dr. Azhari. Karena lebih senior sahabat saya ini ketimbang Dr. Azhari. Apa artinya? Artinya bahwa ketika mereka tidak melakukan tenang, itu bukan berarti selesai pandangan radikalnya. Tapi seperti katakan oleh Bang Ihsan tadi, mengambil jarak. Itu satu. Yang kedua, mereka juga sudah mulai berpikir tentang, kalau ini saya lakukan, apa dampaknya bagi keluarga? Jadi soal keluarga yang sangat manusiawi, hemat saya perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena itu mungkin ke depan atau pemerintah harus lebih proaktif ya, hemat saya. Tidak cukup hanya diselesaikan di ujung tadi lewat Densus, tidak hanya cukup dialog, tapi juga dipotong mata rantai yang membuat kita akan bicarakan nanti ya Bang Ihsan. Saya juga akan minta tanggapan Anda dan tanggapan juga Pak Asep. Dan terkait banyak masyarakat mengatakan bahwa Densus 88 ini kalau nggak tukang pamer ya katanya cuma pemadam kebakaran katanya gitu ya. Dan bagaimana sih pemirsa solusi komprehensif terhadap terorisme khususnya di Indonesia? Jangan kemana-mana, kita masih kembali lagi dengan dua orang narasumber kita sudah yang satu ini.